COVID-19 ya, pandemi COVID-19. Jadi dampak ekonominya itu terjadi karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini adalah meliburkan sekolah-sekolah ya, study at home ya, sekolah-sekolah, kemudian perguruan tinggi, juga kantor-kantor pemerintahan. Dan juga pemerintah membatasi pergerakan masyarakat. Pemerintah menghimbau agar masyarakat itu tetap di rumah saja, tidak melakukan aktivitas berpergian, pergi ke tempat wisata. Nah, itu yang kemudian berdampak sehingga mereka tidak melakukan aktivitas konsumsi gitu ya. Jadi produk-produk yang dipasarkan oleh UKM gitu ya, ini kan utamanya dipasarkan di sekitar tempat-tempat pendidikan ya, di sekitar kantor-kantor pemerintahan, kemudian yang biasanya dipasarkan di tempat-tempat wisata. Nah, itu kehilangan penjualan gitu ya, sehingga omsetnya pasti akan turun sampai dengan 70%. Termasuk tidak hanya UMKM juga yang dampaknya sangat besar itu di akomodasi dan transportasi yang individual gitu ya, ojek maupun taksi itu terkena imbas yang sangat besar juga. Jadi ini sebuah dampak yang pastinya sudah diperkirakan oleh pemerintah, tapi karena adanya wabah COVID-19 ini itu kebijakan yang memang harus diambil gitu ya. Nah, nanti antisipasinya seperti apa? Terus ini Pak, dengan kemarin kan dari Pak Jokowi atau pemerintah pusat kan meluncurkan beberapa program-program. Pertama terkait sembako 200.000, Iya. terus dengan kredit Kredit dan ya. beberapa program yang lain yang ditujuan untuk, dan salah satunya PHK juga, katanya Iya. di PHK nanti akan diberikan bantuan. Iya. Nah, stimulus-stimulus seperti itu apakah berdampak terhadap masyarakat atau seperti apa Pak? Itu akan sangat membantu di tengah-tengah kondisi seperti ini. Jadi kalau kita lihat satu persatu, yang terdampak itu kan nanti akan ada beberapa pihak gitu ya. Yang pertama adalah golongan rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah gitu ya, yang istilahnya itu kerja hari ini untuk makan hari ini. Nah, itu yang biasanya jualan makanan, jualan jajanan gitu ya. Kemudian yang ojek online itu kan kerja hari ini untuk makan hari ini. Nah, itu yang salah satu program yang sepertinya juga dipersiapkan oleh pemerintah provinsi yang saya tahu ya. Itu adalah cash for work. Jadi beliau-beliau ini akan diberikan pekerjaan, entah itu dalam bentuk melakukan disinfektan ya, melakukan penyemprotan di daerah-daerah yang ditengarai berisiko wabah COVID gitu ya, sehingga mereka mendapatkan penghasilan pengganti dari situ. Nah, kemudian yang untuk masyarakat menengah ke bawah, termasuk pembagian sembako tadi yang senilai 200.000 itu ya, itu akan membantu kembali kebutuhan. Jadi minimal adalah kebutuhan sembako yang dibutuhkan ketika rumah tangga tadi tidak mendapatkan penghasilan, minimal sembakonya bisa terpenuhi. Nah, kemudian yang UMKM, nah itu yang kreditnya akan diberikan kemudahan agar mengangsur kreditnya itu bisa di masa yang akan datang. Di statementnya Presiden Pak Jokowi itu diberi waktu sampai dengan 1 tahun untuk penangguhan pembayaran kreditnya itu akan sangat efektif dan memang dibutuhkan di saat yang seperti ini. Lalu terkait juga dengan secara makro Pak ya, Iya. kan kita melihat bahwa dolar ini kan juga naiknya tajam, Iya. bahkan menembus sampai 16.800 kalau salah, Iya, yang terakhir itu. Iya. Nah, apakah memang dengan dampak ini mempengaruhi nilai tukar itu, dan bagaimana secara perekonomian nasional Bapak Secara melihat makro, ya. makro itu seperti apa? Iya. Jadi dampaknya akan sangat terasa bagi perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam denominasinya itu dolar. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu 14.000 ya, rupiah sebelumnya 14.200 sekian.
itu sudah bisa mendapatkan $1. Sekarang perusahaan-perusahaan itu harus punya 16.000 untuk bisa mendapatkan $1 itu, sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan-perusahaan akan semakin besar gitu ya. Termasuk juga hutang pemerintah. Jadi untuk hutang-hutang pemerintah yang jatuh tempo pada periode saat ini, itu beban pemerintah menjadi lebih besar karena nilai tukar yang melemah tadi, nilai tukar rupiah melemah. Nah, salah satu keuntungan nilai tukar yang melemah itu kan biasanya gitu ya dalam kondisi normal adalah akan mendorong penguatan ekspor. Tapi itu dalam kondisi normal ya. Jadi kalau nilai tukar kita melemah gitu ya, maka barang-barang kita itu kan menjadi lebih murah di luar negeri, sehingga mereka tertarik untuk membeli, mengkonsumsi barang-barang lebih banyak dari Indonesia. Tapi kondisinya kan demand di luar negeri itu juga sedang turun, konsumsi di luar negeri juga sedang turun, sehingga meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar ini melemah, dampaknya terhadap ekspor kita saya pikir tidak akan terlalu signifikan dalam kondisi saat seperti ini. Berarti apakah kondisi ini juga akan mempengaruhi terkait pertumbuhan ekonomi dan juga hal-hal seperti itu, Pak? Pastinya, ya. Jadi pastinya nanti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga turun, gitu ya. Kemudian investasi, perusahaan-perusahaan, investor-investor pasti akan wait and see dulu. Jadi dia akan menunda aktivitas investasi yang sudah dia rencanakan sampai dengan kondisi nanti kembali normal. Kemudian ekspor, pastinya permintaan dari luar negeri turun, gitu ya. Nah, yang relatif tetap itu kan government spending, belanja pemerintah yang relatif tetap. Tapi di luar itu, ekspor, kemudian investasi, konsumsi rumah tangga itu pasti turun, dan pertumbuhan GDP, pertumbuhan ekonomi nanti pasti akan turun. Gitu. Jadi kalau bisa kita tahun ini bisa tumbuh 4% saja itu, saya pikir sudah bagus ya, sudah luar biasa. Lalu yang terakhir, Pak, ini terkait solusi dan saran mungkin dari Bapak terkait untuk pemerintah dan mungkin masyarakat juga yang mungkin merasakan dampak ini seperti apa? Iya, jadi selain ada penurunan daya beli gitu ya, yang itu akhirnya berdampak produksi UMKM itu menurun begitu ya, ada pergeseran konsumsi gitu ya. Jadi rumah tangga atau masyarakat yang biasanya konsumsinya itu di tempat wisata, mereka keluar kemudian melakukan konsumsi, sekarang konsumsinya itu banyak yang dilakukan di rumah gitu ya, terutama di kota-kota besar. Konsumsinya dilakukan di rumah. Nah, pengusaha-pengusaha UMKM salah satunya itu bisa mulai menggeser, melakukan shifting agar bisa menjangkau gitu ya, menjangkau produknya itu bisa menjangkau masyarakat yang saat ini stay di rumah, agar setidaknya bisa survive selama periode pembatasan mobilitas ini, kebijakan physical distancing yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu yang perlu diambil oleh para pelaku usaha gitu ya, utamanya adalah pelaku usaha yang mikro, kecil dan menengah. Jadi menggeser aktivitas distribusinya, pemasarannya agar bisa menjangkau masyarakat, orang-orang yang sekarang ini posisinya di rumah. Nah, selain itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam tadi melonggarkan pembayaran angsuran kredit, kemudian memberikan bantuan dalam bentuk sembako bagi masyarakat yang tidak mampu, kemudian ada cash for work gitu ya, itu salah satu bentuk untuk agar yang di lapisan paling bawah ini tetap bisa survive selama periode pandemi COVID-19 ini. Terkait physical distancing atau lockdown bagi perekonomian lebih yang mana? Tentu dampaknya akan lebih besar ya, dampak negatifnya ya bagi perekonomian itu akan semakin besar kalau completely lockdown, betul-betul lockdown 100% seperti yang dilakukan oleh Cina di Wuhan gitu ya. Karena itu sama sekali masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah, betul-betul di rumah saja. Paling mereka keluar ke minimarket atau untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Nah, di Indonesia kan tidak bisa lockdown seperti itu. Nah, yang memang bisa dilakukan adalah physical distancing seperti ini gitu ya. Jadi membatasi aktivitas keluar yang tidak diperlukan gitu ya. Jadi
yang kerja di pemerintahan tetap ada sebagian gitu ya. Itu sedikit banyak ada aktivitas konsumsi pengeluaran yang dilakukan di luar rumah. Jadi lebih berisiko ketika di lockdown total secara ekonomi dari Secara ekonomi ya tentu saja itu otomatis. Kalau lockdown itu sudah aktivitas dampak ekonominya akan sangat luar biasa.